dari 4 mazhab ini sama, yaitu bertasyahud ketika salat. Tapi ingat, tasyahud ini bukan rukun salat, bacaannya yang rukun salat, paham? Ini bukan rukun salat, sehingga kalau lupa tidak perlu sujud sahwi. Ya, gerakan tasyahud ini bukan wajib. Nah, jadi kalau Imam Abu Hanifah itu dia bertasyahud pas bacaan asyhadu alla ilaha illa di illa dia buka. Oke? Kemudian setelah illallah ditutup. Ini Imam Abu Hanifah saya ambil dari 1 sampai terakhir. Ditutup. Oke? Sampai fil alamina innaka hamidum majid, sampai baca doa perlindungan lagi. Min fitnati dunia, min fitnati masih dajjal itu. Ini sudah tidak dibuka. Jadi dia dibuka hanya illallah 1 kali baru sudah. Tidak bertasawuf lagi sampai salam. Oke? Itu satu, saya ringkas. Yang kedua, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dia bertasyahud pada saat asyhadu Allah, ya. Jadi asyhadu Allah ilaha illallah, dan ini tidak ditutup sampai fil alamina innaka hamidum majid, sampai 4 perlindungan tidak ditutup, sampai salam baru ditutup. Sebab kemudian yang ketiga Imam Ahmad, ya. Nah, ini mazhab Imam Ahmad, dia setiap Allah, ya, dia dari awal at-tayyatu, tapi setiap ada Allah dia gerakkan. Oke? At-tayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lil, dia gerakkan. Oke? Lillah, kan begitu. Begitu juga asyhadu alla, dia gerakkan. Dari awal sampai akhir tetap terbuka. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Imam Malik. Imam Malik tadi yang ketiga saya. Yang keempat Malik, ya. Imam Malik ini lebih mantap lagi. Ya. Mantapnya kenapa? Dari awal sama dengan Imam Ahmad, dari awal dia tasyahud tapi goyang terus. Dia goyang terus, kiri kanan kiri kanan kiri, begini goyangnya mazhab Imam Malik. At-tayyatul mubarakah, pokoknya goyang terus. Nah, ini kan ada perbedaan, yuharriku wala yuharriku, digoyang atau tidak digoyang. Jadi dua-dua bisa. Jadi digoyang terus. Imam Syafi'i tidak menggoyang. Imam Ahmad menggoyang hanya Allah. Kalau Imam Malik dari awal sampai akhir goyang kanan kiri terus. Goyang kanan kiri terus. Kemudian sebagian di mazhab Imam Ahmad Hambali, termasuk yang dipakai di Arab Saudi beberapa, dia bukan goyang kanan goyang kiri, tapi atas bawah, ya. Oke, clear, ya? Jadi pakai salah satunya silahkan. Jangan tidak dipakai salah satunya. Pakai salah satunya, ya. Pakai salah satunya. Tapi jangan ente pakai bagusnya kebiasaan. Ya. Kalau kita pakai Imam Malik punya ente goyang-goyang, saya takut kalau saya berhadapan yang begitu bisa jadi saya ketawa di samping. Apalagi kalau Ustaz Hamka di samping kanan, bilangnya kalau begitu samping air, ya. Jadi pakai yang lazim. Hanya ini sebagai referensi kita. Siapa tahu pergi haji, pergi umrah, jadi jangan sembarang menyalahkan orang. Dasarnya sama, tasyahud dalilnya sahih, tapi pemahaman para ulama yang beda tentang tasyahud, di mana dia diangkat, di mana dia digoyang. Jadi pakai yang lazim lah, ya. Tapi jangan juga nanti kita pelajari mazhab begini, kita jadi mengumpulkan yang ringan-ringan. Nggak boleh. Dalam bermazhab itu saat al-qadi'ah. Al-qadi'ah itu dalam ilmu fikih maksudnya kalau berwudu pakai safiunya semua harus full. Ya. Jangan dikumpul yang ringan-ringan, ya. Hanafi korban wajib tidak dipakai. Pakai Imam Syafi'i punya sunnat muakkad supaya tidak berkorban. Ini bahaya. Kemudian berwudu Imam Syafi'i cukup apa? Lalu sudah kita bahas, ya, cukup ini kan sah. Kalau Imam Ahmad harus seluruhnya. Imam Malik harus kembali, kan begitu. Jadi jangan pakai saya mau pakai kemudian batal wudunya. Pakai wudunya Imam Syafi'i ininya karena enak ringan.
ya kan? Kemudian batal wudunya tidak pakai Imam Syafi'i punya, ini yang masalah. Jadi harus qadi'ah lengkap. Kenapa? Karena kalau batal wudunya Imam Syafi'i, batal wudunya Imam Syafi'i apa? Setiap menyentuh wanita, baik istri sendiri, ya, karena menurut Imam Syafi'i istri sendiri itu tidak mahram. Oke, inilah uniknya Imam Syafi'i, ini uniknya dia. Memang orang yang 4 tahun dalam kandungan ibunya lain, memang ya. Imam Syafi'i kan 4 tahun dalam kandungan, baru keluar. Jadi dia agak unik. 3 imam mengatakan kalau istri sudah mahram, kan begitu. Tapi Imam Syafi'i istri tidak mahram. Makanya di masa Imam Syafi'i lamastumun nisa, dalam ayat itu menyentuh wanita istri sendiri batal wudu. Karena kenapa? Kenapa dia tidak mahram? Karena bisa dinikahi. Bisa dinikahi kan? Kalau mahram menurut Imam Syafi'i tidak bisa dinikahi. Tapi menurut mazhab Hanafi, ketika sudah akad nikah jadi mahram. Tapi no problem. Tapi sepakat kalau perempuan kita pegang dengan sengaja bukan batal wudu, dosa haram. Jangan pegang harimnya orang sengaja, itu bukan perkara batal wudu. Pegang perempuan dengan sengaja itu dosa haram, bukan masalah batal wudu ya. Jangan nanti hanya batal wudu pegang-pegang saja. Nah, jadi ketika berwudu pakai mazhab Syafi'i ini ringan, kemudian yang membatalkan wudu tidak mau pakai mazhab Imam Ahmad, biar istri biar perempuan tanpa sengaja tidak batal. Nah boleh, itu setengah-setengah namanya. Jadi pakai satu paket qadi'ah ya. Jadi dipakai satu paket. Kalau wudunya dipakai, yang membatalkan wudunya dipakai semua. Nah begitu. Jadi nanti ambil yang Imam Malik punya. Imam Malik punya cukup satu kali. Tapi darat yang lalu sudah kita bahas, Imam Malik kan harus didarat, digosok. Kan begitu. Akhirnya kita tidak mau pakai Imam Syafi'i punya saja disapu. Nah ini tidak boleh. Jadi kita belajar referensi silahkan sebagai pengetahuan sehingga tidak gampang kita menyalahkan nanti orang, karena memang padahal ketidaktahuan kita, karena kebiasaan kita hanya satu, ketidaktahuan kita. Tapi jangan dikumpul yang ringan-ringan ya. Kalau dikumpul yang ringan-ringan repot nanti itu. Jadi kalau paketnya paket puasa, pakai semua dengan yang membatalkan puasa. Wudunya pakai semua, jangan di tangannya pakai Imam Malik, nanti masuk kepalanya pakai Imam Syafi'i. Ya, jangan dikumpul begitu. Oke, kira-kira itu. Yang pertanyaan kedua tidak salah, parfum alkohol sudah pernah kita bahas, bukannya di sini yang bertanya ya, di tempat lain. Oke, kita lanjutkan bacaan hadis kita. Babul birri wasilati. Jadi kita bersyukur lagi dulu dalam majelis ilmu itu Allah maghfir lahu warhamhu, didoakan kita ya. Maka ikan-ikan di lautan, semut-semut di lubang-lubangnya doakan orang yang dulu dalam majelis. Kata Allah, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Belajarlah apabila kamu tidak tahu. Bertanyalah apabila kamu tidak tahu. Duduklah apabila kalian tidak tahu. Bertanya kepada yang tahu, kepada Quran dengan hadis. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bab al-birri wasilati. Jadi ini di bab adab tentang kebaikan dengan wasilati. Istilahnya apa? Tali, tali kekeluargaan dan sebagainya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yumsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Akhraja Bukhari. Jadi barang siapa yang kata Nabi ingin ingin rezekinya diluaskan ya, kemudian ingin umurnya diberkahi, maka sering-seringlah bersilaturahmi, sering-seringlah saling berziarah. Nah, di sini yang ini hadis sering kita dengar. Yang masalahnya di sini adalah berkahnya umur, panjangnya umur. Ada yang artikan umurnya panjang, rezekinya berkah. Ya begitu. Berarti kalau umur ini panjang, berarti ketentuan Allah di Lauhul Mahfuz ya, berarti bisa berubah dong ya. Berarti seolah-olah kontra dengan ayat-ayat yang lain, kadarnya Allah ya begitu. Kalau ayat iza ja'a ajaluhum kan la yastakhiruna sa'ata, apabila ajal sudah tiba tidak bisa dimundur, tidak bisa dimaju. Jadi sudah paten. Kenapa? Dalam hadis saya telah dijelaskan bahwa pertama kali Allah ciptakan sesuatu itu adalah pena. Pena itu kalam ya, kalam. Kemudian Allah perintahkan pena itu
untuk menulis semua ketetapan-ketetapan yang nanti diletakkan di Lauhul Mahfuz, begitu kan? Ada gudangnya istilahnya. Jadi ini pena ketika Allah ciptakan dia sudah tulis si fulan sekian, Ustaz Hamka umurnya sekian, Ustaz Salman umurnya sekian, sudah ditentukan sehingga dibawa ke sana. Nanti tinggal lihat sama punya giliran yang mati lampu ya, tak keluar dia. Ya, ada memang malaikat yang bertugas tinggal cabut. Nah, jadi apakah hadis ini bertentangan dengan ayat dengan hadis-hadis yang lain bahwa umur itu sudah ditetapkan oleh Allah? Tidak bertentangan. Jadi menurut para ulama, utamanya ulama Imam Syafi'i, bahwa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan panjangnya umur yaitu maksudnya begini. Orang yang sering silaturahmi, sering berziarah, menyambung hubungan kekeluargaan, umurnya itu seolah-olah panjang. Maksudnya begini, hari ini saya ke Mamboro, ya enggak? Nanti di sana saya ketemu orang Mamboro, dilihat saya. Besok abang ke Sigi lagi, dilihat lagi abang di sana, ya kan? Besoknya abang lagi ke Donggala, dilihat lagi di sana. Tapi orang yang tidak silaturahmi, umurnya habis di satu tempat, ya, tidak efisien umurnya kan? Seolah-olah umurnya itu pendek, tidak panjang. Tapi orang yang silaturahmi itu umurnya seolah-olah panjang, di mana saja ada dia, kan begitu kan? Nah, sampai-sampai kalau di zaman dulu orang bilang, ini orang wali Allah ini, kayaknya anak habis ke sana ada raja, habis ke sana ada raja. Sebenarnya intinya adalah dia buat silaturahmi, buat ziarah ya. Apalagi kalau sekarang transportasi sudah luar biasa. Kalau dulu naik onta, orang mau ke Taweli umpama itu butuh waktu 1 minggu atau 3-4 hari baru sampai Taweli. Mau ke Sigi lagi butuh waktu 20 hari kan. Sekarang tidak, naik motor ke sana 10 menit, ke Sigi paling setengah jam sampai. Umur berkah, umur panjang. Di mana-mana seolah-olah ada kita. Nah, kemudian dengan silaturahmi ziarah itu biasanya kata para ulama lagi, biasanya setiap ziarah ada hidangan, kan begitu. Jadi artinya apa? Umur kita ini panjang, hidangan makanan yang kita makan kan banyak, ya. Walaupun mungkin nanti jumlahnya perlu terbatas, tapi macam-macamnya banyak. Tapi coba Anda kita silaturahmi hanya di rumah. Kita hanya dulu di rumah seperti orang bodoh, paling makan itu saja. Ya kan, teman juga tidak bertambah, kawan tidak bertambah, relasi tidak bertambah. Nah, jadi apa? Makanya ada hubungannya, silaturahmi ini ada hubungannya umur dengan rezeki. Dengan kita silaturahmi bisa-bisa kita dapat job, walaupun ya kita bukan itu kan. Oh antum saya lupa, antum ini ahli desain, tolong desainkan ini kan begitu. Oh antum ini tukang, tolong kerjakan ini. Jadi kadang biasanya dengan ziarah, dengan silaturahmi kita dapat rezeki. Jadi itu pentingnya dibiasakan. Dibiasakan silaturahmi. Kemudian kalau ziarah, lalu kita sudah bahas, ya. Kalau ziarah itu tahabu wa tahaddu, kan begitu. Jadi supaya dapat kecintaan, sering-sering saling memberikan hadiah. Jadi kalau silaturahmi itu bawa hadiah lah. Walaupun kecil nilainya, hadiah itu bikin tanda cinta, tanda kasih sayang. Jangan ente terus mau dikasih minum sama orang itu silaturahmi, terus mau dikasih makan. Tapi memang kadang silaturahmi kalau orang cerdik, hari ini dia ke sana makan gratis, keluar dia ke sana, besok dia ke sana. Jadi 1 minggu tempatnya 1 pekan, alhamdulillah makan gratis, ya kan begitu. Tapi tinggal pandai-pandai. Kenapa? Nanti ada hadis-hadis yang lain. Ketika Anda sudah dibuat kebaikan sama orang, maka Anda berhak, berkewajiban untuk balas kebaikan orang. Itu ada apa? Ada bola baliknya. Jangan hanya mau tangan dibawa terus, ya kan? Jangan hanya mau menerima zakat. Kita harus memberi zakat. Kita harus juga tangan di atas. Tapi silaturahmi. Intinya begitu. Jadi bukan umur itu nanti Allah tambah, tidak bisa berubah. Itu ketetapan. Umur, ya, jodoh, rezeki itu sudah dicatat. Bahkan semuanya. Pak Abbas punya jumlah butiran nasi itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Pak Abbas punya jumlah butiran nasi 1 miliar. Jadi pas sudah 1 miliar sudah tidak bisa makan itu, Pak. Biar dikasih makan. Makanya ada orang yang sakit kadang sudah sakarat, mau dipaksa makan, tidak makan, tidak paksa minum, tidak minum karena mungkin tetesan airnya sudah cukup, butiran nasinya sudah cukup. Hanya ini gaib, ya kan? Kita tidak tahu, makanya tidak bisa masuk makanan. Ujung-ujungnya ya meninggal karena memang sudah habis jatahnya. Kemudian Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un
yakni katia rahim. Ini muttafaqun alaih. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan. Ya. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi jangan. Karena waktu Allah ciptakan makhluknya dalam hadis sahih, ya, Bukhari, tidak salah Bukhari. Ketika Allah sudah ciptakan ini rahim, makhluknya, maka rahim ini, ya rahim kekeluargaan, keakraban ini datang. Kan begitu. Ya Allah, inilah orang-orang yang bikin kacau. Maksudnya manusia ya, sama protesnya rahim dengan malaikat yang lalu. Ya, sama protesnya. Tapi bukan rahim raja, rahim. Jadi sama protesnya. Jadi ini rahim protes. Ya Allah, ini yang kau ciptakan ini hanya saling bermusuhan saja. Maka apa kata Allah? Wahai rahim, ya, wahai rahim, ini ada di Sahih Bukhari. Wahai rahim, barang siapa yang menyambung engkau, aku akan sambung dia. Ya? Barang siapa yang memutuskan engkau, aku akan putuskan, aku jauh dari dia. Nah, luar biasa kan? Jadi ini rahim luar biasa ya. Harus banyak-banyak tanam merica dia, banyak-banyak buat rahim. Jadi jangan putuskan silaturahmi. Jadi tidak masuk surga orang yang putuskan silaturahmi. Ini yang biasanya kalau orang paling kodirara kan. Ini jangan terlalu banyak hidup ini. Lemon kodirara jangan terlalu banyak kodirara, kecil hati tidak bisa. Orang banyak kecil hati rezekinya kurang. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit ini sudah tidak makan ente, kurang ente punya rezeki. Ya, hidup ini harus hati ini dibuka lebar-lebar, ya, dibuka lebar-lebar. Kadang kalau hati ini enak, hati ini lebar kita buka, kadang kesusahan jadi kenikmatan, ya. Kadang musibah jadi berita gembira kadang. Ini bukan, jangan terlalu dipersempit. Karena kalau hati ini sempit biar nikmat jadi tidak enak. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Jangan terlalu sedikit-sedikit tersinggung. Nanti silaturahmi ini jadi putus, sayang kan? An Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian ukul ummahati. Durhaka kepada ibu-ibu kita semua. Luar biasa ya. Jadi ibu-ibu kita ini ya, yang masih ada ibunya, alhamdulillah, pelihara. Jadi ada satu sahabat, saya lupa namanya sahabat. Jadi istilahnya kalau dalam ayat kan sudah dibilang fala taqul lahu ma'uff. Jadi kata-kata saja itu tidak boleh, ya. Tapi kita orang tua banyak memaklumi ya. Kalau anak-anak sekarang itu memang ya lebih banyak menghayal di HP ya. Nah, jadi kadang kata-kata ada satu sahabat Utsman bin Affan, Ubaidillah ya. Ubaidillah itu tidak pernah berkata tidak sama orang tua dia. Sehingga pokoknya iya terus. Satu saat ini Ubaidillah dia tidak terlalu dengar kata-kata ibunya apa. Tidak terlalu dengar, tapi dia bilang iya. Jangan sampai ibunya luka, tersinggung kan. Akhirnya setelah selesai itu dia bilang iya, dia panggil saudaranya. Apa tadi ibu bilang? Karena tidak terlalu mengerti. Jadi dia iya saja. Ini luar biasanya sahabat. Sehingga Aisyah Ummul Mukminin puji ini Utsman bin Affan dengan Ubaidillah. Kalau Utsman bin Affan ini luar biasa. Utsman bin Affan diceritakan dalam hadis sahih bahwa dia tidak pernah lihat muka orang tua dia. Ya, bagaimana luar biasanya orang-orang yang begini bisa dapat hidayah. Padahal orang tua dia kafir. Ya. Maksudnya dari awal dia kecil dia tidak pernah lihat muka orang tua dia kalau orang tua dia lagi ngomong. Jadi ini sudah di luar bab durhaka, luar biasa. Ya. Luar biasa. Nah, satu sahabat iya dia tidak apa-apa ini iya. Nanti di belakang dia tanya apa itu. Karena apa? Dia ingin sekali. Jadi apalagi kita yang mungkin orang tua di kampung, kita hijrah sering-sering kasih kabar. Enak kan sekarang tidak perlu pakai surat, tidak perlu pakai telegram, tidak perlu pakai telepon, ada HP. Kasih kabar. Ya, tetap kasih kabar. Kemudian suruh istri-istri kita semua supaya dia bantu untuk khidmat sama orang tua. Apalagi kita laki-laki.
batas kita khidmat sama orang tua kita sampai dia meninggal atau kita yang meninggal. Ya, kalau ada perempuan batasnya sampai orang tuanya ijab kabul dia, maka sudah pindah di pundak suami dia surganya, kan begitu. Jadi kita anak laki-laki tidak. Jadi sering-seringlah tanya ke abang. Karena biasa kita punya ibu yang makin tua, kadang kalau kita telepon kan, ya beruntung yang masih punya orang tua maksud saya. Biasa kita telepon, Pak, Bu, mau apa? Mama kan? Ini orang tua kita tahu, anak saya ini susah, anak saya ini terima gaji mungkin sebulan sekali, kemudian dia masih punya anak, paling dia bilang, alhamdulillah nak, sudah tidak usah, ibu cukup. Padahal sebenarnya ada yang kurang, ya. Pasti dia tidak akan pernah sampaikan ini yang kurang, nah saya butuh ini, tidak mungkin ini. Jadi kita lah yang paham. Ya. Nah, kemudian kalau walaupun kita sudah di bab usrah, di bab keluarga sudah kita bahas lagi. Jadi adab yang paling bagus kalau kita beri orang tua, suruh istri kita yang beri. Itu bagus, menyambung silaturahmi dengan hal yang bagus. Jadi suruh istri kita yang kasih orang tua kita nafkahnya ya. Kemudian sebaliknya kalau untuk mertua ya nanti kita yang kasih, supaya karena hakikat perkawinan ini bukan hanya laki-laki dengan perempuan kan, menyambung orang tua ini bisa klop dan tidak jarang hal-hal yang begini jadi rusak rumah tangga karena hubungan dengan orang tua kita tidak bagus, dan kadang rezeki kita akan terhambat itu sedikit. Iya, selagi orang tua kita tidak klop, tidak senang, itu rezeki kadang ya kerannya itu agak buntu-buntu sedikit. Tapi kalau orang tua agak bagus, insya Allah rezeki itu juga berkah, mudah jalan. Jadi yang masih punya, apalagi masih punya ibu di khidmat, baik. Siapkan waktu, apalagi mungkin beda pulau, tetap kontak, bagus. Jangan sampai durhaka sama mereka. Kemudian yang kedua, wawa dal banati, membunuh bayi perempuan. Nah, ini di zaman jahiliyah. Ini perkara yang diharamkan ya, durhaka sama orang tua, kemudian membunuh anak perempuan. Karena di Arab jahiliyah dulu, kalau dia punya 3 anak perempuan, ya, maka 2 dia bunuh, 1 saja dia pelihara untuk pertahankan orang melahirkan kan begitu kan, untuk pertahankan kehidupan. Itu bahannya. Termasuk ini sahabat besar yang dijamin masuk surga masih hidup, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Luar biasa. Tapi luar biasa Umar bin Khattab, bayinya anak perempuan dia pernah dia kubur itu sebelum dapat hidayah, sebelum dapat Islam. Karena bagi orang Arab jahiliyah itu punya anak perempuan itu memalukan, aib. Kenapa? Anak perempuan itu nasab putus. Itu satu, nasab putus. Yang kedua, orang-orang dulu senang kalau laki-laki itu dia bisa jadi panglima, bisa dia kan budaya perangnya orang-orang jahiliyah dulu luar biasa. Bisa pegang tombak, bisa pergi berburu. Nah, itu bangga kalau punya anak laki-laki. Jadi seperti perbudakan lah. Jadi ada ini sedikit kan, ada membedakan. Itu zaman dulu, sehingga hanya 1 saja. Yang 2 mereka bunuh, bahkan dikubur hidup-hidup. Umar bin Khattab dalam keadaan hidup, anak dia dikubur. Muncul Islam, kasih fadilah. Ternyata laki-laki dengan perempuan sama. Bahkan Nabi sampaikan ada hadis-hadis khusus untuk anak-anak perempuan. Siapa yang punya anak perempuan 4 dia pelihara, dia besarkan sampai taat, dijamin orang tua itu masuk surga. Sahabat tanya, kalau 3 orang, 3 orang. Kalau 2 orang ya Rasul, 2 orang. Kalau 1 orang, 1 orang. Bayangkan luar biasa. Siapa punya anak perempuan 1 saja, dia pelihara, dia didik, dia bina, dia kasih jadi anak wanita yang salehah, maka sudah ada jaminan untuk orang tua dapat surganya Allah Ta'ala. Luar biasa. Anak laki-laki tidak ada. Jadi supaya untuk mengimbang. Nah, jadi jangan sampai, kalau sekarang ada tidak prakteknya sekarang? Ya ada Ustaz. Mau juga kan? Mojud, ada aborsi, ya, aborsi. Sekarang lebih canggih, tidak perlu ditanam hidup-hidup, dibunuh di dalam, ya kan? Aborsi haram itu. Bahkan sepakat ulama 4 mazhab, anak zina tidak boleh diaborsi, tidak boleh. Anak hasil perzinahan tidak
orang tua dia, nggak boleh dibunuh. Yang lebih bahaya lagi ini orang yang Allah berikan ilmu medis, ya, ilmu-ilmu kedokteran dan banyak praktek-praktek begini. Anak-anak yang memang mungkin alasannya nggak sempat pakai alat kontrasepsi, ya ini sudah zina ceritanya. Akhirnya jadi anak, akhirnya pergi di klinik-klinik, dia aborsi digugurkan. Auzubillah min dzalik, ya. Hati-hati, ini membunuh anak sama. Nggak bisa. Oh malu, bagaimana mau malu? Anda sudah buka, Anda punya aib, sudah berzina, ya kan? Jadi jangan dibunuh, jangan buat dosa. Zina sudah dosa besar, yang sebenarnya hukumnya Anda juga dibunuh, dirajam. Di akhirat nanti Anda dapat balasan yang luar biasa. Habis itu Anda tambah lagi dosa dengan membunuh manusia, ya kan? Kan sudah jelas, membunuh satu orang nyawa sama dengan membunuh semua manusia, kata Allah kan? Janganlah, tidak boleh. Jadi prakteknya hari ini ya, aborsi dan sebagainya. Dan bagaimana orang yang aborsi praktek di klinik-klinik? Uangnya apa? Uangnya haram. Ya, dia dapat ilmu tapi dia salah gunakan ilmu dia, jadi pekerjaannya jadi pekerjaan haram. Ya, ya banyak, bukan hanya bidan-bidan saja, siapa saja lah ya, bukan hanya dukun beranak dan sebagainya, tidak boleh. Jadi jangan lagi kita juga mendorong yang begitu. Dilahirkanlah, dilahirkan itu serba resiko dosa ya dosa kita. Jangan buat banyak dosa. Begitu kalau prakteknya hari ini. Kemudian wal man'an. Wal man'an ini mencegah sesuatu yang mana diperintahkan untuk dilakukan. Ini tidak boleh. Misalnya ada biasa yang paling banyak terbalik, dia juga boleh. Kadang suami ini semangat mau bersedekah, ya. Istri halangi, nggak usah, masih banyak kebutuhan, tidak mau berharap dia mau sedekah. Atau sebaliknya, biasanya yang paling suka sedekah ini kadang perempuan, ya. Habis itu perempuan sedekah, istri kita suami halangi, oh jangan, ini tidak boleh, perkara yang tidak boleh. Atau kewajiban kita kepada orang tua. Nah, ketika kita mau kasih orang tua atau istri kita mau bantu orang tua kita halangi kebaikan itu, tidak boleh. Jangan menghalangi kebaikan. Apalagi kebaikan itu kebaikan ya yang wajib. Ya misalnya kalau kita jadi bos, ada kita punya karyawan, ya mau sembahyang, kasih sembahyang. Jangan begitu. Jadi jangan menghalangi perkara-perkara yang wajib. Dosa kita ini. Kemudian wahati ini meminta sesuatu yang bukan kita punya hak. Ini banyak juga yang begini nih, suka meminta-minta. Jadi jangan dibiasakan itu budaya mengemis, tidak bagus. Pekerjaan yang halal tapi buruk, kata Nabi, adalah meminta-minta. Ada memang ini sifat ini kan. Bagus ente punya, bagus ente punya. Ente kapan? Ente kapan kasih orang? Jadi jangan biasa, kita tahan. Kadang dalam ayat kan sudah dijelaskan bahwa sebenarnya mereka itu banyak kebutuhan, susah. Apa tapi susah ya. Tapi mereka menyembunyikan dirinya mereka dari meminta-minta, menjaga marwah. Kalau Anda lagi lapar, harus percaya sih. Mau yakin ini contoh kan, daripada Anda meminta lapar, ambil air wudhu, Anda baca Yasin, baca Al-Waqiah, minta sama Mama, ya? Atau antara Anda lapar, pergi ke pantai, mancing, ya kan begitu. Cari pekerjaan, tempat orang jadi buruh, itu lebih mulia. Kalau dalam gambaran Nabi, apa seorang laki-laki yang lalu sudah kita bahas, dia pergi masuk hutan, dia kumpul kayu bakar, kemudian dia pikul, dia jual di pasar. Itu Allah pandang dia dengan pandangan rahmat. Setiap uangnya itu jadi sedekah seperti jihad di jalan Allah Ta'ala. Luar biasa. Pada meminta. Jangan biasakan. Kemudian waqaliya lakum kila waqala. Nah ini juga yang Allah haramkan itu terlalu banyak mengelak, terlalu banyak bicara. Jadi sampai-sampai Nabi sampaikan sudah cukup orang itu celaka. Apa yang dia dengar semua dia tidak saring, kata Nabi. Dia ucapkan semua, dia sampaikan semua. Jadi disaring-saring juga.
Jangan terlalu banyak bicara. Ada waktunya boleh takalam, ada juga jangan terlalu banyak takalam. Ya. Kila wakila begini jangan. Jadi sudah cukup orang itu jadi celaka, jadi buruk. Setiap yang dia dengar, setiap yang dia lihat dia sampaikan. Jangan sampai yang kita sampaikan itu membuat orang nanti berselisih, membuat orang punya rumah tangga tambah kacau, membuat orang yang bersahabat jadi bermusuhan. Jadi difilter lagi, Ini layak tidak saya sampaikan? Layak tidak? Apalagi sekarang ini kan pakai media sosial apa WA. Ini lebih gampang lagi kan orang. Hati-hati. Kemudian wakasratus sual. Nah ini juga terlalu banyak bertanya. Jadi nanti lihat kisahnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa lah ya. Kalau berlebihan bertanya, dia tidak jadi korban ya. Israel. Padahal kalau dia ikut taat saja Nabi Musa potong satu sapi selesai kan? Dia tanya lagi betina atau jantan, yang sudah dipakai kerja atau tidak, warna kuning atau tidak ya. Akhirnya dikasih syarat yang susah, tidak jadi korban. Kan? Sama dengan ayam putih, kakinya putih. Padahal kalau dibilang ayam saja. Nah, makanya jangan terlalu bertanya. Ada hal yang perlu bertanya kalau memang yang bisa membawa ketidaktahuan kita bisa melanggar agama. Tapi kalau terlalu banyak bertanya juga, karena pertanyaan ini kan ada dua, ada tidak tahu, ada juga menguji kan. Nah, jadi jangan terlalu banyak bertanya hal yang tidak penting. Kemudian wa'ida'atal mal, menghambur-hamburkan harta, menghambur-hamburkan uang. Luar biasa ya. Jadi yang tidak bermanfaat, duitnya kasih manfaat. Simpan ya untuk sempurnakan rukun Islam, mungkin mau umrah, mau haji, mau bantu tetangga, mau bantu teman. Jadi jangan dihambur-hamburkan sia-sia. Karena biasa apalagi sekarang kan belanjanya orang lewat TikTok, Shopee, ya macam-macam sekarang kan. Akhirnya dilihat sana, apalagi kalau sudah tanggal muda istri. Ini juga kita laki-laki kadang ya, kalau terima gaji laki-laki bagaimana pada terima gaji? Ente terima gaji kasih full hari. Karena biasa ada kan kita, ente anak tunggu lambat, kenapa tidak datang? Maaf abang, anak punya bensin habis, baru diisikan metua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ente bilang saya yang isikan bensin metua, oke. Tapi kalau ente punya bahasa, anak tidak sempat hadir, bensin saya habis, baru tadi metua isikan saya. Jadi ente diisikan metua, cemana gitu. Jadi diatur lah, kita kepala rumah tangga, iya betul. Tapi ente terima 10 juta, ente kasih full sama ente punya hari, ente tidak ada harga diri. Iya kan? Ayo setiap hari, uang bensin. Apa ini laki-laki? Sifat rijal laki-lakian kita dicabut sudah kalau itu model. Iya dia bawa bensin lah. Kapan ente bersedekah? Kapan ente berbuat baik di luar? Ya kan minimal ente singgah di jalan, ente pakai WC-nya masjid, isilah 10.000. Ya kan uang sepiteng. Tapi karena semua diatur istri tidak pernah bersedekah. Di jalan mungkin ada yang membutuhkan, terakhir pas motor kempes sudah 1 hari ente di situ tidak ada, karena tidak nanti tunggu metua kasih. Silakan, janganlah ya, diaturlah. Kita punya kebutuhan juga, istri juga punya kebutuhan. Jangan semua gaji ente kasih, walaupun perempuan pandai manajemen, dia manage dengan baik, tapi tidak boleh. Hanya kita hilang harga diri lah. Berarti apa sama dengan sapi kerbau kita, disuruh kerja tidak ada kasih. Ya kan? Ini kerbau kita. Bukan berarti kita tidak cinta istri, tidak muliakan perempuan. Ada tempat-tempat akhirnya ente kasih semua. Asik perempuan CO, habis ente. Biar beras habis, tidak mampu deh. Ya kan? Semua CO 5 kali ente CO dapat bonus, CO lagi 6 kali dapat bonus, diskon CO lagi habis. Ya. Jadi hambur-hamburkan harta tidak ada gunanya sih. Ya kan begitu. Artinya biarlah Anda penampilan sederhana, tapi ada. Ketika emergensi, ketika darurat ini ada. Jangan penampilan 5 juta. Mantap. 1 juta setengah. Celana 2 juta, sepatu 4 juta. Ada emergensi, ya uang bensin ya. Gaya saja. Ya, gaya. Kalau orang Manado bilang bagaimana Pak Dok? Menanti nasi, menanti eksen. Parlente. Biar kalah nasi saja kalah eksen. Jadi jangan. Kalah aksi. Kalau kita bukan begitu, jangan sederhana saja. Tapi ada. Karena
Tidak bisa kita pungkiri kan. Ini barang bukan Tuhan. Ini barang bukan segalanya, tapi segala-galanya bukan. Wah. Ya. Jadi efisien maksudnya. Nabi sudah ada. Hanya kita punya negara ini ya lagi diuji kita ini ya. Pemerintah bilang, ayo nabung. Giliran kita nabung diblokir. Saya korban Pak Said. Ya kan? Saya termasuk korban. Jadi kita sudah beli bank negara, kita pikir ya bank negara kan kita ini rakyat. Pas di Makassar kita butuh sesuatu terblokir satu punya ATM. Oh, saya bilang ini gimana? Begitulah ya. Jadi jangan hambur-hamburkan dunia, tidak bermanfaat. Jadi kalau masih ada, ini yang kecil saja. Kalau masih ada parfum satu, habiskan. Ya, baru beli lagi parfum satu kan untuk ibadah, biar dapat pahala lebih banyak kan. Kata Ali, kalau Ali bin Abi Thalib bilang orang yang pakai parfum itu 10 kali lipat sembahyangnya, ya daripada tidak. Nah, jadi kan kita mau cari keutamaan silakan, tapi jangan Pak 1, 2 botol, 3 botol, 5 botol, ada lagi di sana CO lagi, 10 botol parfum, masya Allah. Ya kan? Nah kan ada saudara dari satu parfum tidak ada lagi parfum. Jadi habiskan dulu. Begitu juga siwak. Kita mau dapat pahala mungkin atau apa sikat gigi lah. Jangan terlalu banyak dikumpul. Habiskan dulu satu baru satu. Nanti penyakit kita, oh ini cadangan, kalau begini, akhirnya Tuhan kasih hilang semua. Jangan, karena kita punya prasangka ya. Nah, jadi begitu kira-kira ya. Lain kalau dia datang sendiri itu nikmat, ya beda. Tapi kalau kita hambur-hamburkan duit tak ada gunanya. Lalu kita sudah bahas apa kata Aisyah? Nabi tidak akan ganti bajunya sebelum saya menambal bajunya kata Aisyah. Jadi kalau mau ganti baju ada syarat, ditambal dulu baru ente ganti baju. Ya kan? Sampai di mana? Hadis berikutnya. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rida Allah fi ridal walidaini wa subtullahi fi subti walidaini. Tirmizi wa Sahih Ibnu Hibban. Jadi keridaan Allah tergantung keridaan orang tua, kemudian kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Pelengkap hadis yang tadi ya. Jadi hati-hati, gembirakan orang tua ya. Nah, karena biasanya ini laki-laki kalau sudah kawin ya hati-hati. Biasanya kalau belum kawin dia kerja, oh masuk sama orang tua yang pegang, mamanya yang pegang. Jadi biasa kita harus laki-laki harus tahu ya, di bab nikah lalu sudah kita bahas kan, karena memang ada orang tua dia simpan cemburu apalagi mama. Karena biasanya dia urus kita, setelah itu diurus perempuan lain kan. Ketika kita sudah menikah itu kita jaga perasaan dia, ya hati-hati. Tetapi kesenjata lah ya, seperti Ustaz Hamka ya, Allah luar biasa. Sudah ditabungkan haji semuanya. Jadi tidak usah pusing orang-orang lain. Jangan pusing saudara kita yang lain, dia mereka rugi, ya. Jangan pusing saudara kita yang lain. Karena biasanya kalau saudara bilang patung-patungan, ayat taibinya semua banyak. Iya. Banyak yang begitu, padahal mungkin pendapatannya lebih banyak. Giliran kita minta patung-patungan orang tua, dia susah. Tapi habis itu nanti dia berstatus. Lagi sini, ya, dia berstatus. Padahal jalan-jalan ke sana kemari orang tua tidak pernah diperhatikan. Hati-hati ya. Biarlah kita susah-susah urus orang tua yang masih hidup. Jadi kalau sementara kerja pun kalau orang tua bilang pulang, tidak pulang. Tidak ada cerita, tidak ada tawar-menawar untuk orang tua. Ya. Kecuali itu maksiat. Jadi tidak ada tawar-menawar. An Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la yu'minu abdu hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Jadi tidak beriman seorang hamba apabila tidak dia menghormati tetangganya, mencintai tetangganya sebagaimana dia menghormati mencintai dirinya sendiri. Penting tetangga ya. Dalam hadis dari Sulaiman kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir ya, fal yukrim da'if fal yukrim jara kan gitu. termasuk tetangga. Ya, jadi muliakan tetangga ini bagaimana ya? Lihatlah hak-haknya semua ya. Dia sudah ada, tiba-tiba kita baru pendatang, rumahnya 1 tingkat, kita pendatang, kita bagi rumah 5 tingkat, tak tutup jalan angin ya. Pakai logika. Kemudian yang ada hadis-hadisnya, kalau kalian buat kuah, buat sayur sebanyak kuahnya, ya kan? Ingat tetangga, tapi jangan kuahnya semua ente kasih. Kasih juga dagingnya dengan ikannya, semua. Gara-gara pakai hadis ini, kuahnya saja. Jangan ada kuahnya ente kasih.
Oh ente membakar ikan dia cium baunya apa semua, ente tidak kasih hak dia. Kasih. Ya? Nah itu juga ente tidak kasih. Terakhir disuruh banyak kuah ente kasih. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah ayyi wa zambil a'zam. Bertanya sama Nabi dosa-dosa besar Qala an taj'ala lillahi nida wa huwa halaka wa huwa halaqaka. Jadi apa dosa besar ya? Salah satunya kau serikatkan Allah, dia telah menciptakan engkau ya. Jangan syirik kepada Allah ya. Nah, jadi jangan syirik kepada Allah. Syirik-syirik ini banyak bentuk-bentuknya ya, sudah kita tahu. Orang yang tidak sembahyang 5 waktu ya, sudah syirik kepada Allah ya. Wa qultu summa ayyu, apalagi kal antaktula waladaka hasyata an yakula ma'ak. Nah ini lagi. Ada juga apa, kau bunuh kau punya anak, kau usir kau punya anak, kau tidak urus anakmu karena kau takut kasih makan. Allah. Nah, ini panjang lagi pembahasannya ya. Nah, memang ikhtilaf termasuk urusan-urusan apa kalau negara kita cukup anak 2. Tapi karena cukup anak 2. Ini anak 2 ya, kita ini masih mau ada anak, sudah tidak dikasih. Ini cukup anak 2, bikin saja banyak-banyak, enggak apa-apa. Yang penting otak kita, kepala rumah tangga lurus. Kalau kepala rumah tangga tidak lurus, jangan kawin bahkan. Bukan hanya anak 2, jangan kawin. Karena kalau sudah tidak lurus otaknya, bagaimana dia ngurus keluarganya? Ya? Nah, jadi hati-hati. Jadi tidak usah takut, jangan ada rasa takut. Jadi mungkin darurat pembahasan para ulama lalu sudah kita bahas 4 mazhab kan. Jadi umpamanya Imam Abu Hanifah sama sekali tidak ada jalan untuk itu. Ya, kalau Imam Syafi'i ada ruang, tapi ada ruang kenapa? Karena ibunya sakit. Ya, tiap tahun melahirkan, sakit, boleh dibatasi, kan begitu. Tapi dibatasi laki-lakinya jangan vasektomi. Kan ada program pemerintah lagi gila lagi. Vasektomi ini sudah haram, sudah lama. Indonesia saja masih tahun 60-an sudah fatwakan haram. Kenapa? Ada lagi vasektomi. Sanim vasektomi, sanim, Sanim. Ini ada lagi vasektomi, dipotong kalau ente punya, bukan zoom dipotong, tapi spermanya itu yang dipotong uratnya. Masa vasektomi? Tapi haram, tidak ada toleransi itu. Masalah laki-laki kalau mau yang boleh ihtilaf, yang khilaf ulama, ihtilaf ulama itu azan. Tapi itu ada hadis sahihnya, itu masih bisa karena istri sakit, boleh azan lah, ya kan? Lalu sudah kita bahas juga berapa tahun lalu azan. Azan ini mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri, itu masih dibolehkan dalam agama. Tapi dengan catatan memang istri kita ada lagi sakit, belum selesai anaknya disusui, nah itu jangan sampai dia repot kan. Nah itu, jadi jangan kita laki-laki yang vasektomi, meninggal ente punya istri cilaka ente, tidak ada bibit ente. Aduh, masa ini kadang ini kita senang, tapi kadang otaknya kita punya pemimpin ini kadang miring-miring juga ya, ini tidak jelas. Mungkin gara-gara vasektomi dia mau kasih vasektomi semua orang. Aduh. Tapi Pak, kalau di vasektomi untuk orang yang karena melakukan kejahatan bisa apa tidak? Apanya? Kejahatannya apa dulu? Saya kayak kasus sodomi. Ya sodomi kan sudah ada hukumannya lalu kan? Ada hukumannya. Bisa pakai anu. Bukan vasektomi, ya kan namanya orang yang apa hukumannya? Kalau sudah sodomi berarti seperti LGBT kan? Ya tidak, kalau untuk negara kita kan dia tidak bisa dihukum mati. Nah, tapi ada kan bisa untuk. Ya Anda bahas ini takzir atau hukum Islam. Kalau takzir urusannya pemerintah, hukum pemerintah. Tapi tidak dibahas di hukum Islam. Kalau hukum Islam kan sama saja. Ketika Anda melanggar masalah seksual, masalah perzinahan kan 2 saja, ya kan? Ada dirajam atau Anda dicambuk. Rajam ini ada 2. Ada dirajam dengan batu langsung, ada dibuang dari atas gunung, ya kan? Bahkan Abu Bakar rajamnya apa? Dibakar. Iya kan? Abu Bakar sudah pernah kita bahas yang sini kan? Jadi Ali itu hanya dirajam. Kalau Umar itu hanya dirajam. Kalau dipikirin Abu Bakar orangnya lembut. Jadi satu ketika di zaman Khalifah Abu Bakar ada yang didapat mahnus, unsa ya. Apa istilahnya? Beco, calabai. Calabai. Nah, sebenarnya tidak semua calabai karena homoseksual ini kan ada jantannya, ada juga dia punya betina kan begitu. Nah, didapat. Ketika itu Khalid bin Walid jadi gubernur. Khalid bin Walid tidak tahu dihukum apa ini yang mahnus, yang homoseksual. Maka dikirim surat sama Abu Bakar.
Abu Bakar panggil berunding sahabat-sahabat yang terkemuka, termasuk Ali bin Abi Thalib, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bilang rajam. Ini yang dipakai oleh mazhab Imam Malik. Kemudian Ali bin Abi Thalib bilang dicambuk baru diusir. Ya kan begitu. Ini yang dipakai mazhab Abu Hanifah. Akhirnya Abu Bakar tulis keputusan dibakar. Bayangkan. Ibnu Abbas kasih usul. Ibnu Abbas apa? Dia pakai usul ayat, dalam ayat dijelaskan ketika Nabi Lut kaumnya itu dibalik, ya kan? Yang di atas dibalik di bawah, hujan batu dulu baru yang di atas dibalik di bawah. Maka Ibnu Abbas berkata, sesuai dengan ayat itu Khalifah, maka dia harus ditanam. Dibalik di atas, dari tempat yang tinggi, jurang atau gedung dijatuhkan. Kalau belum meninggal baru dilempar batu sampai meninggal. Simpel, hukumnya itu semua. Kalau Anda tanya hukum Islam, tapi kalau Anda tanya tahzir hukum pemerintah, ya wallahualam. Hukum pemerintah kan boleh juga. Hanya ente campur-campur begini juga boleh, tergantung 1 bulan penjara, 2 bulan penjara itu kan sifatnya takzir. Tapi dalam hukum Islam tidak ada tawar menawar kan? Ada tawar menawar. Tergantung doi ya. Inilah. Allah ya kiri. Kemudian summa yukhal an tuzania, auzubillah min zalik ya. Tuzania bihaliyalati jarika. Apa? Tuzania bihalilati jarika. Mutafaqun alaih. Kau berzina dengan istri tetangga. Banyak tidak terjadi hari ini. Ini bukan hanya tetangga rumah maksudnya, teman kerja, istri sahabat. Lihatlah, sekarang beranda-berandanya media sosial dipenuhi dengan apa? Selain TikTok jual beli, selain Shopee, berandanya dipenuhi dengan perselingkuhan. Ini tanda-tandanya. Macam-macam model perselingkuhan ya. Kadang tidak masuk di akal. Padahal sebenarnya sudah tampil di media sosial, orang bisa lihat itu jadi pembelajaran, ya kan? Tapi jadi asik orang. Kenapa? Hukumannya takzir. Iya kan? Coba hukumannya, hukuman Islam dirajam, baru kasih masuk di media sosial, baru dia dapat. Iya kan begitu? Ini tidak ditangkap ngamuk apa, kadang yang berzina yang mengamuk. Ya kan terbalik kadang. Jadi ya Allah, jadi hati-hati ya dosa zina, kita jaga, berlindung dari zina hari ini luar biasa. Kita sudah tidak bisa lagi bilang membatasi sesuatu, beginilah keadaannya sekarang. Membatasi apa? Ya, tidak bisa dibatasi. Ya, karena HP Android masuk sampai di WC, masuk sampai di kamar, masuk sampai di mana, bisa dibatasi. Apa yang mau maksiat, tempat maksiat sudah susah. Ya kan? Sudah asik, makin asik orang. Karena semua ujung-ujungnya ke situ kan. Buat taman yang baru, kumpul lagi orang, perzinahan lagi. Dari aspek ekonomi, aspek kenegaraan masuk akal. Ada taman baru, berarti ada ekonomi di situ kan. Ada orang kumpul, ada orang jual. UMKM, semua masuk di situ. Itu tuh, tapi perzinahan akan bertambah. Efeknya kan akan begitu kan. Jadi tinggal memang Nabi bilang takwa kita sendiri yang bisa menjaga kita. Hati-hati Pak, yang kerja kantor bercampur baur laki-laki perempuan, hati-hati ya. 2 bulan belum, 3 bulan, 4 bulan, halo, 5 bulan sudah beri salam, 6 bulan sudah cerita, 7 bulan curhat. Ya kan, yang tadinya tidak cantik jadi cantik, kelihatan, biar suara sudah asik. Ya kan begitu. Akhirnya terjadi makan bareng, sudah perselingkuhan. Dan perselingkuhan ini di mana-mana. Coba lihat di media sosial. Bukan hanya di kamar kos, bukan hanya di kamar hotel, kalau dalam mobil. Ada yang tidak masuk di akal, di taman-taman juga didapat, di pantai-pantai juga didapat perselingkuhan. Bahkan ada didapat di rumah ibadah ya, di masjid. Pernah lihat ya? Belum lama ini didapat di dalam masjid. Ini sudah tidak ada fulus, mau sewa hotel, sudah miskin, otaknya juga miskin, imannya juga miskin, tidak dapat apa. Auzubillah min dzalik. Lewat ya. Jadi kita sambung lagi. Kemudian idza tabahta marakatan, buat sayur, fa'aksiru ma'aha, perbanyak airnya, wa ta'ahad jiranaka, ingat tetangga.
Ada masalah? Masih banyak. Nanti kita sambung. Ada masalah silahkan. Tidak ada kita selesai. Jadi intinya